Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 147 sampai chapter 149. Di mana kita akan diperlihatkan ayah Jinwoo yang menjadi tersangka utama, dan kita juga diperlihatkan Jinwoo yang tanpa gentar akan menjadikan seluruh hunter di dunia menjadi musuhnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah pertarungan Jinwoo dengan Thomas Andre berakhir, Hunter Healer kemudian datang untuk memulihkan Thomas Andre yang sudah babak belur tak karuan. Tulang-tulangnya hancur semua, dia juga kehilangan banyak darah, Abbas sendiri tak akan cukup memulihkannya. Sebaiknya semua Hunter Healer ikut membantu menyembuhkannya. Dia bisa bertahan selama itu karena dirinya adalah seorang hunter level nasional. Hunter biasa pasti langsung mati ketika menerima luka separah ini. Dan pada saat ini, anggota Biru Hunter dan para Hunter Scavenger telah sibuk menolong rekan-rekan mereka yang telah terluka akibat dampak pertarungan tersebut. Dan sesaat kemudian, seorang anggota Biru Hunter melaporkan bahwa Hunter Huang Dongsu telah ditemukan dengan kondisi sudah tak bernafas dan jantungnya juga tak berdetak. Dan semua orang di sana juga heran karena tidak melihat keberadaan Hunter Sung Jinwoo berada. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di sebuah gedung tinggi yang ada di Korea, Jinwoo terlihat sedang duduk dengan seseorang. Karena pada saat itu, Jinwoo telah menggunakan Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan Beru, dan Beru kini sudah berada di Amerika untuk menyembuhkan Jinwoo dengan segenap kemampuannya. Jinwoo berkata, "Sudah sejak lama kau meninggalkan Korea kan? Sekarang yang kau lihat ini adalah kota Seoul." Sosok di dekatnya kemudian berbicara, "Rajaku, tolong berikan aku sebuah nama." Dan ternyata, itu adalah bayangan Huang Dongsu yang berhasil Jinwoo ekstrak. Terlihat kelasnya adalah Knight Commander. Jinwoo menatapnya dan berkata, "Baiklah, karena ketamakan hatimu, aku memberikanmu nama Greed. Bagaimana? Apa kau menyukainya, Huang Dongsu?" "Terima kasih, Rajaku." Jinwoo kemudian menyuruh Greed untuk menundukkan kepalanya kembali. Dan tentunya, Greed langsung mematuhi perintah rajanya. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, konferensi Guild Internasional telah diselenggarakan. Para hunter perwakilan setiap negara mulai berkumpul di tempat konferensi berlangsung. Terlihat Jinwoo sedang melewati kerumunan reporter dengan didampingi oleh Wakil Ketua Biro Hunter dan Adam White. Jinwoo berkata, "Kenapa hari ini banyak sekali reporter di sini?" Wakil Ketua menjawab, "Sepertinya para reporter sudah mendengar berita tentang pertarunganmu dengan Thomas Andre, jadi akan sulit untukmu untuk menghindari media kali ini." Dan mati Wakil Ketua bergumam, "Aku tak menyangka dia telah mengalahkan Guild Scavenger seorang diri." Segera setelah itu, Jinwoo telah memasuki ruangan konferensi. Tepat ketika Jinwoo memasuki ruangan tersebut, semua mata langsung tertuju ke arah Jinwoo. Bahkan Hunter Liu Zikang dari Cina juga memperhatikan Jinwoo. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, "Itukah Hunter Asia yang membuat Thomas Andre babak belur?" Thomas yang dianggap sebagai yang terkuat di antara para Hunter sampai dibuat seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Katanya dia juga sangat berkontribusi saat Dungeon Break di Jepang sebelumnya. Setelah Jinwoo menempati tempat duduknya, konferensi pun dimulai. Terlihat seorang profesor mulai berbicara di depan. "Salam kenal semuanya, namaku Dr. Belzer." Seperti yang sudah kalian tahu, banyak beard dan monster kuat terus bermunculan belakangan ini, tapi kurasa tidak banyak yang menyadari adanya pergerakan aneh di langit. Dari penelitianku, terdapat beberapa energi padat muncul di langit belah dunia yang kami sebut sebagai Magisphere. Dan fenomena ini bisa ditemukan di 9 negara. Dari ke-9 negara tersebut, Magisphere terbanyak dan terpadat berkumpul di negara Korea yang bertepatan di kota Seoul. Entah apa maksudnya itu, tapi kurasa tidak ada cara untuk mengatasinya. Tapi bukan berarti kalian bisa berdiam diri saja. Mungkin dunia ini akan mengalami perubahan sekali lagi. Mendengar itu, Jinwoo merasa jika ke-9 Magisphere itu mungkin ada kaitannya dengan jumlah monark.
Setelah itu, Ketua Biru Hunter kemudian menggantikan Profesor Belzer untuk menyampaikan sesuatu. Aku punya pesan untuk para hunter yang berkumpul di sini. Akan kusampaikan berita ini dengan berat hati. 2 pekan lalu, Hunter Christopher Red telah dibunuh oleh musuh yang tak dikenal. Mendengar itu, sontak semua orang pun sangat terkejut. Apa ini bercanda? Bagaimana mungkin seorang hunter level nasional terbunuh? Ini tidak masuk akal. Tapi jika itu benar, pembunuhnya pasti memiliki kekuatan yang setara atau lebih. Dan lagi-lagi, semua mata mulai tertuju ke arah Sung Jinwoo dengan curiga. Karena mereka tahu, sosok seperti Thomas Andre juga telah dikalahkan oleh hunter Sung Jinwoo baru-baru ini. Namun Jinwoo di sini hanya terdiam. Ketua Biru Hunter kemudian melanjutkan perkataannya. Tolong jangan salah paham dan dengarkan dulu. Ada seseorang yang menjadi tersangka dalam kejadian ini, dan dia adalah tersangka S. Terlihat foto ayah Jinwoo yang terpampang pada proyektor sebagai tersangka. Beberapa orang yang melihat foto itu merasa bahwa tersangka terlihat mirip dengan seseorang di tempat ini, yaitu mirip dengan Hunter Sung Jinwoo. Di satu sisi, Jinwoo sedikit kesal dan bergumam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah? Dungeon itu adalah wilayah para rulers. Kenapa ruler sialan itu mengirim monster dengan wujud ayahku? Ketua Biru Hunter kemudian melanjutkan perkataannya. Tersangka ini ditemukan di dalam gate Amerika dan dikategorikan sebagai monster yang bisa berbicara manusia. Dalam proses integrasi, dia berhasil mengalahkan Hunter Hwang Dongsu dan melarikan diri. Dari pertempuran mereka itu, markas Biru Hunter sampai menjadi lautan api. Jadi kesimpulannya, tersangka ini sepertinya adalah monster humanoid yang berhasil keluar dari dungeon. Dia mungkin telah mengincar dan membunuh Hunter Christopher Red. Ketua Biru Hunter kemudian menunjukkan video saat tersangka berhasil mengalahkan Hwang Dongsu. Melihat rekaman itu, Jinwoo menyadari sesuatu. Sepertinya ayah sedang berbicara dengan Hwang Dongsu. Ayah berkata, "Jangan pernah menginjakkan kakimu di Korea. Kukatakan ini bukan demi putraku, tapi demi dirimu sendiri. Kau tak akan tenang meskipun dirimu sudah mati." Jinwoo kemudian memanggil Grid dan bertanya, apakah benar itu perkataannya? Grid menjawab, seperti dugaanmu, rajaku. Jinwoo dalam hati berkata, sepertinya sudah tidak diragukan lagi bahwa orang itu memanglah ayahku. Ketua Biru Hunter kemudian melanjutkan perkataannya, kami ingin meminta bantuan dari semua guild di seluruh dunia untuk menangkap tersangka S ini. Dan kalian bisa langsung menghubungi kami kalau menemukannya. Seseorang kemudian bertanya, bukankah tersangka mengaku kalau dirinya seorang manusia yang menghilang dari dungeon beberapa tahun yang lalu? Apakah benar-benar ada data tentang hunter yang menghilang di dalam dungeon? Dan apakah ada bukti kalau tersangka S ini bukan manusia? Ketua menjawab bahwa alasan kenapa dia kami sebut monster adalah karena pancaran sihirnya sangat cocok dengan monster. Dan menurut data, memang ada seorang hunter yang menghilang di dalam dungeon sekitar 10 tahun yang lalu. Seseorang bertanya, lantas kenapa ketua tidak mengungkapkan identitas hunter yang hilang itu? Ketua menunduk dan menjawab bahwa hunter itu memiliki hubungan dengan seseorang yang ada di sini. Karena itulah kami tidak mengungkapkan informasi lebih dari ini. Dan pada saat itu, seseorang kemudian mengacungkan tangannya dan berkata, bukankah lebih baik untuk mengungkap identitasnya agar mempermudah penangkapan? Orang yang berbicara itu adalah Liu Zigang, hunter bintang 7 dari Cina. Liu Zigang tersenyum dan berkata, langsung saja pada intinya, apakah monster yang jadi tersangka ini ada kaitannya dengan Hunter Sung Jinwoo? Ketua kemudian menjawab, kalau Anda benar-benar ingin tahu, rasanya mau bagaimana lagi? Dalam proses integrasi, tersangka mengaku sebagai ayah dari Hunter Sung Jinwoo. Kami juga sudah menyelidikinya dan itu benar adanya. Dan tentunya, semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut dengan hal tersebut. Liu Zigang kemudian menatap Jinwoo dan berkata, Hunter Sung Jinwoo, jika tersangka S benar-benar ayahmu yang menghilang dan hunter lain berusaha membunuhnya, apa yang akan kau lakukan? Jinwoo menjawab, sudah semestinya seorang hunter memburu monster. Kalau tersangka itu benar-benar monster, maka aku sendiri yang akan menghabisinya. Tapi kalau dia bukan monster dan memanglah ayahku, maka akan kupastikan akan kuburu para hunter. Aku akan melindungi keluargaku, meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia ini sebagai musuhku. Setelah konferensi selesai, Jinwoo kemudian berjalan keluar ruangan bersama Adam.
Adam berkata, "Aku tak menyangka Hunter Sung benar-benar mengatakan hal semacam itu tadi di hadapan 500 hunter terkuat dari 120 negara. Kurasa hanya ada 2 hunter yang berani mengatakan itu, yaitu Thomas Andre dan dirimu. Tapi sayangnya, Thomas sekarang sedang dirawat di rumah sakit." Di saat Adam dan Jinwoo sedang berbincang-bincang, mereka telah dihampiri Hunter Liu Zigang, hunter level nasional dari Cina. Liu Zigang kemudian berkata dengan bahasa Cina. Adam lalu menerjemahkannya. Katanya, dia telah mengalahkan satu monster giant yang kabur menyeberangi lautan Cina. Dia juga terkejut karena menyadari bahwa monster giant itu lebih kuat dari perkiraannya. Dan pertarungan itu menjadi lebih sulit karena terjadi di perairan. Dan semenjak hari itu, dia ingin bertemu denganmu Hunter Sung. Dia juga ingin tahu hunter macam apa yang berhasil mengalahkan monster-monster sekuat itu dengan sangat mudah. Katanya dia juga sangat senang karena kau menggantikan dalam mengalahkan Thomas Andre. Katanya, Thomas Andre saat itu memanglah sangat salah. Liu Zigang kemudian mengajak Jinwoo berjabat tangan. Dalam hati Jinwoo berkata, "Kupikir dia adalah orang dengan sikap buruk, tapi rupanya dia orang yang menarik." Jinwoo kemudian berjabat tangan dengannya. Liu Zigang kemudian pergi dan berkata, "Aku berharap tersangka S bukanlah anggota keluargamu, Hunter Sung." Setelah itu, Ketua Biro Hunter kemudian menghampiri Jinwoo dan mengajaknya ke suatu tempat untuk menyampaikan sebuah informasi penting. Segera setelah itu, Jinwoo telah diajak ke sebuah hotel dan dipertemukan lagi dengan Nyonya Selner. Nyonya Selner tersenyum dan berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu Hunter Sung." Jinwoo menjawab, "Tak kusangka, Nyonya Selner akan menemuiku sekali lagi." Nyonya Selner kemudian menyampaikan sesuatu kepada Jinwoo bahwa belakangan ini ia memimpikan hal-hal yang sama. "Mimpiku menunjukkan bahwa para hunter kini sedang diburu oleh sosok misterius. Dan beberapa hari kemudian, mimpiku benar-benar menjadi kenyataan seperti apa yang telah terjadi dengan Christopher. Satu persatu hunter kuat yang melindungi dunia akan mati. Sosok misterius yang memburu para hunter ini tak akan berhenti sampai tujuannya terpenuhi." Setelah mendengar semua itu, Jinwoo bertanya, "Jadi maksud Anda, apakah aku harus berhati-hati terhadap mereka?" Nyonya Selner menjawab, "Tidak Hunter Sung, justru aku ingin meminta tolong kepadamu untuk melindungi para hunter. Aku juga sudah mengingat para hunter yang terus muncul dalam mimpiku." Jinwoo bertanya, "Kenapa Anda memintaku untuk melindungi para hunter?" Nyonya Selner menjawab bahwa ia menemukan kekuatan yang sama dalam diri Hunter Sung dengan kekuatan yang memburu para hunter dalam mimpiku. Jinwoo bergumam, apa mungkin Nyonya Selner melihat kekuatan Shadow Monarch waktu itu? Jika kekuatan pemburu para hunter itu sama denganku, berarti sosok yang memburu para hunter adalah para Monarch. Ketua Biro Hunter mengatakan bahwa sosok mereka melebihi hunter biasa. Karena itulah, dibutuhkan hunter dengan kekuatan yang setara untuk menahannya. Terus terang saja, kami tidak percaya ketika dirimulah satu-satunya yang dapat melindungi para hunter. Tapi aku mulai berubah pikiran setelah melihat pertarunganmu dengan Thomas Andre sebelumnya. Tentu kami tidak meminta bantuanmu secara cuma-cuma. Jika Hunter Sung menginginkan sesuatu, maka kami akan berusaha memberikan apapun yang Hunter Sung inginkan. Bahkan runestone naga kemis pun akan kami berikan. Dunia ini memberkahi para hunter, sedangkan hunter harus melindungi dunia dengan kekuatannya. Dunia tak akan bertahan jika mereka binasa. Jinwoo menundukkan kepalanya dan menjawab, "Maafkan aku ketua, aku tidak bisa melakukan itu karena aku belum mengetahui siapa musuhku. Aku permisi dulu." Dan tentunya, Ketua Biro Hunter dan yang lainnya pun dibuat kecewa dengan perkataan Jinwoo tersebut. Namun sebelum Jinwoo meninggalkan ruangan, Jinwoo berhenti sejenak dan berkata, "Tuan Adam, bisakah Anda memberikan daftar hunter yang kalian minta untuk kulindungi nanti? Dan kalau bisa, beri aku kesempatan untuk bertemu dengan mereka." Mendengar itu, Adam pun tersenyum dan menjawab, "Baiklah Hunter Sung." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.